agak ke sini dikit Mas. Sorry. Ini? Posisi itu cuman lihat. Ini? Nah, Oh. kebanyakan. Nah, Oh iya. jangan banyak bergerak Mas ya. Ya. Oh gitu. Sini aja ya. Iya, jangan terlalu. Ya. Oh. Nah, ini. Sip. Oke. Oke, Mas Edi. Mas Edi Purwanto. Oke, Mas Edi Purwanto. Boleh perkenalkan nama dan tinggal di mana? Perkenalan, nama saya Edi Purwanto dari Cakung, Jakarta Timur. Mantap. Mas Edi, ngomong-ngomong nih, sejak kapan Mas Edi suka MotoGP dan ingat nggak dulu kenapa bisa suka MotoGP? Saya senang MotoGP waktu Valentino Rossi, zamannya Valentino Rossi. Oh, oke. Waktu umur buat 25-an lah. Oh, itu sekitar 2000 berapa itu? Atau Pokoknya 9? waktu Rossi berjaya, itu saya seneng Rossi. Oke. Nah, ini kita sekarang ngomongin Marc Marquez. Iya. Dia akhirnya jadi juara tahun 2025. Tapi kemarin di sprint itu Marc tuh keluar dari 3 besar dan bisa jadi dia perayaan juaranya tertunda hingga di MotoGP Indonesia. Sebenarnya kalau Mas Edi sendiri lebih suka Marc itu juara di MotoGP kayak sekarang atau dia merayakan juaranya di Indonesia? Kira-kira Mas Edi lebih suka yang mana? Kalau menurut saya lebih cepat lebih baik. Karena feeling saya dari kemarin dari Misano saya udah feeling pasti juara dunia. Ntar kuncinya di di Jepang. Oh, oke. Iya. Oke. Nah, kalau Mas Edi sendiri tahun 2025 ini bakalan nonton langsung ke Mandalika nggak kira-kira? 50-50. Iya. Ini lihat situasi dan kondisi dulu. Oke. Nah, ngomongin soal Mandalika, menurut Mas Edi sendiri, gimana nih peluang Marc Marquez untuk bisa menang? Karena kita tahu faktanya dia itu nggak pernah finish dari tahun 2022 semenjak balapan ada pertama kali di Mandalika. Apa yang bikin Marc Marquez itu jadi kayaknya apes gitu kalau balapan di Mandalika? Kalau menurut saya mungkin terlalu antusias kali ya, karena pendukungnya banyak, jadi terlalu bawa motornya itu terlalu gel-gelan, jadi sering jatuh, sering keras gitu. Menurut saya itu. Terlalu terlalu semangat, terlalu banyak fan-nya gitu, mau menunjukkan diri sama fan-nya gitu. Mantap. Nah, ada catatan unik juga nih. Dalam beberapa kesempatan terakhir, habis memastikan gelar juara dunia di Jepang 2014, 2016, 2018, balapan selanjutnya Marc Marquez gagal finish. Itu dia di 2014, 2016 dia gagal finish di Australia sama di Jepang, di 2018 gagal finish lagi di Australia lagi. Nah, kalau menurut Mas Edi, balapan di Mandalika 2025 akan seperti apa buat Marc Marquez? Kalau menurut saya tetap Marquez itu pengen pengen juara di sono. Dia pengen ngetes juga motor Ducati GP25 berapa limitnya gitu. Menurut saya gitu. Jadi kira-kira posisi berapa ya Marc Marquez di Mandalika? Kalau menurut saya nomor 1. 2025 sudah pasti punya Marc Marquez karena sudah juara. Kira-kira tahun 2026 ini gimana? Apa yang harus dilakukan Marc dan Ducati biar bisa back to back jadi pemegang rekor pemilik gelar MotoGP terbanyak. Jadi kalau tahun depan menang, dia kan jadi rekor tuh. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Marc dan juga Ducati? Buat Marc dulu deh, apa yang harus dia lakukan? Kalau menurut saya Marc harus lebih hati-hati bawa motor. Terus keduanya Marc itu harus kontrol diri, emosi kalau bawa motor gitu, biar nggak keras terus. Itu menurut saya sih. Kalau buat Ducatinya sendiri apa yang harus dilakukan? Ducati harus permintaan dari Marc masalah motor, mungkin minta direview bagian apa gitu, timnya akan akan menyanggupi lah gitu, menurut saya gitu. Jadi Ducati lebih mendengarkan Marc ya gitu. Oke. Satu lagi nih soal Pecco. Dia
dia bisa dibilang mulai bangkit karena menang di sprint, menang di main race. Nah, kira-kira apakah Pecco akan jadi penjegal langkah Mark untuk mengejar gelar juara musim depan? Bisa jadi, bisa jadi. Soalnya Pecco juga masih apa ya, masih pengen juara dunia juga dia sebenarnya. Selain Pecco, siapa lagi yang lawan yang harus diwaspadai musim depan? Dan Menurut saya sih Alex ya, Alex sama Pesicki ya, Pesicki. kalau Alex kenapa? Kalau Alex dia juga pengen juara dunia juga kayaknya. Bawa motornya tenang tapi apa ya? Tapi meyakinkan lah. Kalau Bezzecchi? Kalau Bezzecchi emang kalau menurut pendapat saya Bezzecchi itu motornya kayak Valentino Rossi gitu. Nah, ada hal menarik nih, dalam beberapa balapan terakhir pembalap Honda mulai muncul di 5 besar. Joan Mir bahkan kemarin finish di 4, terus di sprint, dan di balapan utama dia bisa naik podium, peringkat 3. Kalau menurut Mas Edi, ada fenomena apa nih sama Honda nih? Kalau menurut Mas Edi yang hebat nih ridernya atau gimana? Kalau menurut saya dua-duanya. Yang pertama dari pembalapnya, Joan Mir juga bagus menurut saya. Keduanya Honda itu lagi mengembangkan gede-gedean di sektor elektronik sama aerodinamik menurut saya gitu, makanya bisa bagus sekarang. Mantap. Ngomongin Honda juga, ada juga tim Jepang lainnya yang lumayan fragil di musim ini selain Honda, yakni Yamaha. Kira-kira akhir musim 2025 nanti, siapa yang paling bawah? Siapa yang akan jadi juru kunci di antara Yamaha sama Honda? Juara apa? Juru kunci, jadi paling bawah, karena kan Honda sama Yamaha sekarang ada di bawah dua-duanya. Nah, akhir musim nanti Yamaha apa Honda yang akan paling bawah? Kalau menurut saya Yamaha kali ya. Kenapa tuh Yamaha? Yamaha mungkin yang lihat dari race kemarin aja dia belum bisa apa ya, ibaratnya 5 besar lah menurut saya gitu. Oke, jadi balik lagi kalau ke Honda musim 2026 nanti, apakah kira-kira Honda bisa mengganggu dominasi motor-motor Eropa? Kalau perkembangannya pesat kemungkinan bisa. Jadi bisa mengganggu Mark, bisa bisa motor Eropa lah intinya. Oke. Masih soal Honda lagi, terakhir soal Honda. Seberapa besar optimisme Mas Edi melihat Honda memberikan kesempatan Mario Haji naik kelas ke MotoGP pada tahun-tahun mendatang? Jadi skala persentase, kira-kira berapa persen Honda ngasih kesempatan Mario Haji untuk naik ke kelas MotoGP? Karena kan sekarang dia Honda Asia, kira-kira nanti akan dikasih kesempatan ke MotoGP nggak, dan kira-kira berapa persen peluang? Kalau menurut pendapat saya di 70% kali ya. Sorry, berapa? 70%. Oh, 70%. Kenapa? Mungkin harus banyak belajar lagi kali ya kalau Mario Haji. Apa namanya? Kira-kira tahun berapa biar berapa tahun lagi atau tahun kapan Mario Haji akan dapat kesempatan? Mungkin 2 tahun lagi ya. Oke, 2027. 2027. Nah, terakhir. Belum terakhir. Andai Mas Edi jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dan di mana? Kalau saya di Ducati pengen. Kenapa? Karena Motor Ducati yang mana? Ducati yang GT24 yang bagus. Oh, GT24 enggak, berarti motornya motor apa? Kalau GT24 berarti Gresini atau yang musim ini lah? Yang musim ini. Musim ini GT24 yang pakai mesin GT24 Gresini berarti? Atau gimana? Kan musim ini yang Ducati merah pakai GT25. Itu 25, maksud saya 25. Okay. Yang 25. Itu dari elektronik. Naik motor apa? Naik motor Ducati kalau pengen saya. Itu paling bagus motor menurut saya paling bagus sekarang ya motor Ducati ya. Dari aerodinamik, dari elektronik bagus, dari timnya solid juga. Mantap. Terakhir, ada 5 juara dunia tahun ini. Marc Marquez, Joan Mir, Fabio Quartararo, Pecco dan Martin. Tolong kasih julukan dari bahasa
selain kalau Marc Marquez kan biasanya Alien, nah ini di luar itu, di luar Alien, di luar Martinator, di luar El Diablo, nah kayak gitu. Kita mulai dari Marc Marquez dulu, apa julukannya dari Mas Edi? Kalau menurut saya apa ya, Marc Marquez. Juara. Menurut saya itu Marquez julukan ya. Ya. Kalau julukan eh, pembalap tanpa pantang menyerah menurut saya. Oh iya, Sekali lagi. Marc Marquez, pembalap. pembalap pantang menyerah. Oke. Joan Mir. Joan Mir ingin selalu maju. Oke. Quartararo. Quartararo selalu berusaha semaksimal mungkin jadi pembalap terhebat. Oke, panjang juga ya. Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia diam dan menghanyutkan. Oke. Terakhir, Martin. Martin apa ya Martin? Black. Gak apa, coba mereka. Martin itu kan dia julukannya Martinator. Tapi ya, ya bukan boleh yang lain gitu di luar itu. Namanya si tidak beruntung karena dia jatuh mulu atau langganan rumah sakit gitu karena dia mana dia bilang Martin langganan BPJS gitu. Terserah kalau lo mau. Kalau saya Atau si Martin si murung karena kemarin dia pengen keluar dari Aprilia gitu. Jadi terakhir Jorge Martin apa julukannya? kalau saya pembalap pemurung. Pembalap pemurung. Gitu aja lah. Oke. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Maaf